1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serangkai Sao Channel bareng keluarga desa. Dan kali ini kita balik lagi di segmen Serangkai Movie Review. Dan kali ini aku mau review salah satu film horor yang berdasarkan kisah nyata. Kali ini beneran kisah nyata karena kalau kita ingat kemarin Sumala yang ditulis based on true story, ternyata itu adalah palsu, itu adalah penipuan. Ceritanya itu berdasarkan semuanya adalah karangan yang kemarin sudah ada dokumenternya, kemudian sudah muncul di banyak podcast. Salah satu podcast horor yang paling populer kayak Lentera Malam itu juga ternyata ketahuan bahwasanya si narasumber itu mengarang semua cerita terkait sosok ataupun ya Sumala ini gitu, dan udah ditelusuri banyak lah, kalian bisa nonton di YouTube. Nah, tapi kalau film yang kali ini yaitu Kemah Terlarang Kesurupan Massal itu ada bukti berkaitan dengan berita ataupun ya koran nasional, koran di wilayah ini kejadian di Yogyakarta tahun 2016, yaitu terjadi kesurupan massal pada saat perkemahan. Kalian bisa tonton itu full istilahnya podcastnya, karena memang cara cerita ini mengambil kejadiannya itu, secara kejadian mengambil cerita itu, tetapi memang sebab penyebabnya, kemudian apa aja yang terjadi itu dibuat eksplorasi lebih berbeda lagi dari apa yang ada di podcast. Jadi kalian gak akan merasa spoiler ataupun kalian gak akan merasa nonton film sama podcastnya itu akan 100% mirip lah, katakanlah seperti itu. Hanya ada beberapa ya istilahnya secara garis besarnya kurang lebih sama, kejadian sama, karena kan yang kejadian aslinya itu memang sebenarnya tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, kenapa terjadi kesurupan massal dan mengakibatkan ya tragedi itu gitu. Makanya di film ini bagus banget mengambil konsep ataupun tema kejadian tersebut, tapi secara pengembangan cerita itu benar-benar dikembangkan lebih lanjut. Nah, gimana review aku untuk Kemah Terlarang ini? Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton sampai dengan mid spoiler review. Buat mid score aku maksudku, buat kalian yang udah nonton ataupun kalian penasaran terkait review aku fullnya, kalian bisa tonton sampai akhir video ini dan akan spoiler review untuk film Kemah Terlarang Kesurupan Massal, dan ini adalah review dari Serangkai Sao Channel. Oke, seperti yang tadi aku udah bilang, kalau Kemah Terlarang Kesurupan Massal ini mengambil ininya aja ya, secara kejadiannya itu mengambil dari kejadian yang benar terjadi, dan memang risetnya narasumbernya kan juga masih banyak yang hidup, jadi banyak sekali. Kalau aku udah nonton podcastnya, dan kalau boleh aku bandingin antara podcast dan filmnya ini, aku bisa katakan eksplorasi di film ini jauh lebih bagus dan cocok gitu untuk film ini. Yang aku suka, aku yang kemarin nggak suka di Sumala itu karena kita udah tahu 15 menit sampai 30 menit film itu mulai kita udah tahu semua jalan ceritanya. Tapi kalau di film Kemah Terlarang Kesurupan Massal ini ya ceritanya itu dipadetin dari awal sampai akhir, bahkan ya apa yang sebenarnya terjadi, walaupun kita kadang udah bisa nebak di pertengahan, tapi kita itu masih nebak-nebak gitu ceritanya mau dibawa kemana. Itu yang menurut aku film ini tuh menarik banget, eksplorasinya bener-bener kerasa banget. Jadi buat kalian yang belum nonton, aku sangat rekomendasi banget buat film horor ini. Ini ceritanya ke perkemahan. Kebetulan aku juga sering gitu dulu ikut pramuka juga, jadi kemah pramuka. Kemudian kejadian-kejadian horor pada saat perkemahan, adanya kesurupan tuh beberapa kali aku ngalamin gitu kejadian seperti itu, walaupun bukan ke aku pribadi, tapi aku tahu banget gimana rasanya, gimana mencekamnya, gimana kegiatan yang awalnya 3 hari kemudian hanya berjalan sehari doang, karena sepanjang hari kedua, hari ketiga itu ya banyak kejadian kesurupan itu yang menular ke satu sama lain. Jadi yang aku suka di film ini itu karena kerasa banget perkemahannya, acara kegiatan kepramukanya itu benar-benar kerasa gitu. Dari awal mereka datang, pendirian tenda, mereka lomba-lomba itu beneran dilihatin. Jadi mereka nggak melupakan esensi dari kegiatan kemahnya itu gitu, kegiatan pramukanya itu yang menurut aku menarik banget di sini ya. Banyaklah kalau kalian yang suka kemah atau kalian pramuka, kalian bahkan nostalgia gitu kan kegiatan-kegiatannya, kayak Morse pakai bendera itu menjadi salah satu titik cerita di film, bukan titik cerita maksudnya itu muncul gitu. Jadi secara perkemahannya itu kerasa banget. Ya filmnya aku bisa merasakan ya ini beneran set kemahnya, walaupun memang minus-minusnya ada sih, kayak misalkan biasanya kalau kemah ambalan atau apa, pembina itu nggak mungkin cuma satu gitu, bahkan pembina kayak hilang-hilangan gitu. Biasanya pembina itu ya minimal, karena ini ada cowok ada cewek, biasanya ada 2 pembina yang laki-laki sama pembina itu yang perempuan, atau ya minimal gurunya nggak cuma 1 gitu, si penanggung jawab kegiatannya gini. Tapi
Secara lokasi setting aku suka gitu, kelihatan banget ini tempatnya ya di alas gitulah, di hutan gitu. Kemudian dari peserta kemahnya gitu, nggak cuman karakter utamanya saja di sini ya, Rini, kemudian Naila, ada si panitia juga, Miko cowoknya, kemudian ada Derby Romero ya memerankan Heru sebagai penanggung jawab pembinanya. Tapi di sini juga banyak banget karakter-karakter sampingan yang lain yang porsinya itu juga bisa melengkapi secara cerita. Mereka itu nggak cuma tempelan, kita nggak cuma dibikin istilahnya secara cerita itu bergeraknya ke arah Rini doang gitu, tapi bener-bener pemeran-pemeran lainnya itu kayak ikut gitu loh. Salah satu contohnya aku suka itu yang aku lupa yang mana gitu, tapi ada senior yang rambutnya pendek tuh, yang itu menurut aku ngebangun ceritanya jadi bagus sih. Jadi bener-bener fokusnya itu nggak cuma ke arah ini doang, tapi bener-bener semuanya itu dapat porsinya. Dari sisi panitianya dapat porsinya, dari sisi pesertanya itu juga dapat gitu. Kemudian dari sisi nanti cerita-cerita berikutnya itu bener-bener ya kita bisa merasakan yang namanya kesurupan massal ya, memang harusnya secara cerita ya kena semua gitu, nggak cuma 1-2 orang yang diperhatikan doang. Itu yang aku suka, makanya buat kalian yang belum nonton ini aku rekomen banget gitu. Ya walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan-kekurangan, tapi aku bisa memaafkan itu, dan menurut aku film ini adalah salah satu film horor yang wajib kalian tonton gitu di tahun ini. Buat kalian anak pramuka ataupun yang sering kemah juga, kalian pasti akan merasakan kok filmnya itu ya, mungkin walaupun di bagian mungkin pertengahan ke akhir terkait setannya ataupun apa sebenarnya penyebabnya gitu, itu memang eksplorasinya mungkin ada yang bisa menerima, ada yang enggak gitu. Tapi itu salah satu yang menurut aku bagus karena planting di awalnya itu dapat gitu. Awalnya kalau kita ngerti, oh iya ya ternyata di awalnya kenapa harus ada adegan itu, kenapa harus ada acara itu, ya memang itu untuk planting sampai dengan acara terakhirnya itu yang menurut aku suka banget gitu. Jadi aku mungkin bisa kasih 8/10 untuk film Kemah Terlarang Kesurupan Massal ini. Ini salah satu film horor yang patut kalian tonton gitu di bioskop gitu. Buat kalian yang udah nonton, mari kita review film Kemah Terlarang ini. Dan ini ada spoiler review dari Senang Kesal Channel. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Buat kalian yang nggak masalah dengan spoiler review aku, mari kita lanjut ke spoiler review dari Senang Kesal Channel untuk film Kemah Terlarang. Oke, kalau kita ngobrolin film horor, pastinya yang pertama kita bahas adalah seberapa horor sih film ini gitu. Dan kalau bisa aku katakan film ini nggak sebegitu horor. Maksudku bukan yang bener-bener sutradaranya itu pengen nakutin kita gitu, itu enggak. Menurut aku di sini porsi horornya ada porsi yang pas gitu, pas secara jalan cerita. Bukan untuk yang menakut-nakutin, tapi ya kemunculan setannya, horornya itu ya dibutuhkan untuk ya si ceritanya ini gitu, nggak hanya sekedar jump scare ke kita gitu. Bahkan di babak awal kayaknya banyak lah beberapa jump scare ya, tapi itu sebenarnya bukan jump scare ya, maksudnya kayak dari soundnya doang yang digedein, dan menurutku ya nggak yang berlebihan banget. Jadi aku suka banget cara horornya itu nggak yang serem banget gitu, tapi pas aja. Aku suka aja sih, menurutku pas di sisi horornya gitu. Terus yang kedua dari sisi setting tempatnya itu aku suka banget. Waktu di sekolah dapet, kegiatan pramuka itu kelihatan waktu mereka rapatnya dapet, kemudian waktu perjalanan ke tempatnya itu diperlihatkan perjalanannya melewati jembatan kayunya, kemudian di tempat hutannya itu juga aku suka gitu. Tuh kelihatan banget kalau itu memang tempat untuk ya perkemahan yang udah lama gitu, masih udah terbengkalai lama. Itu kelihatan banget setting tempatnya, makanya itu aku suka gitu setting hutannya gitu, nggak yang dibuat-buat banget itu. Jadi setting tempat nggak ada masalah. Kemudian dari sisi acting karakter aku juga nggak ada masalah. Aku paling suka emang salah satunya ya si karakter seniornya itu yang cewek yang rambut pendek sama yang pakai hijab juga aku suka gitu. Maksudnya karakter mereka sebagai panitia itu meyakinkan, walaupun ya karakternya si cewek itu yang tadi yang rambut pendek itu memang agak agak kurangnya tuh biasanya kalau di kayak kegiatan pramuka atau apa itu senior itu bener-bener perhatian banget gitu loh ke juniornya gitu. Maksudku kalau misalnya ada junior yang sakit bawa obat, ya mereka nggak bakal istilahnya kayak ngejelek-jelekin atau kayak nggak usah dibawa kayak ginian, enggak. Mereka bisa lebih care gitu, mereka tuh care banget gitu. Apalagi tipikal cewek yang istilahnya kayak pecinta alam, anak yang kayak alam banget kayak gini, mereka bisa lebih care gitu. Makanya karakternya ini harusnya dibikin care aja gitu, jangan dibikin kayak gini gitu. Jadi
itu aja sih sebenarnya. Secara karakter aja yang aku agak kurang sreg gitu dengan karakternya, karena memang setauku ya senior acara-acara gini biasanya care banget gitu, nggak yang kayak gini. Walaupun ya memang ada yang istilahnya pengen kayak kelihatan galak atau apa, itu memang ada gitu. Aku pun juga mengalami hal seperti itu gitu. Jadi ya itu aja. Tapi selebihnya aku suka banget ketika ya memang acaranya udah kacau ya, panitia itu biasanya debat gitu, apakah acara mau dilanjut atau enggak. Dan di sini aku suka banget sama senior yang hijab itu, ya dia beneran menentang gitu acaranya, dia nggak mau tanggung jawab, dia nggak mau ikut serta. Itu bener-bener aku suka gitu, karakternya gitu. Pun dari siswa-siswanya juga, adik-adiknya yang juniornya juga, itu juga menurutku artinya di sini itu kelihatan banget ramenya gitu. Jadi kayak nggak cuma disorot 1-2, tapi benar-benar ya ini kelompok gitu. Walaupun memang ada beberapa adegan aneh, kayak misalkan yang kesurupan cowok itu kenapa yang megangin malah cewek-cewek gitu, bukan yang cowoknya malah kok nggak megangin. Itu aneh banget sih menurutku. Maksudnya ya minor-minor gitu yang menurut aku harusnya bisa lebih dibagusin lagi. Seperti salah satu contohnya tadi ya, ketika ada yang kesurupan kok malah yang megangin malah anak-anak yang perempuan, malah bukan yang laki-laki kayak gitu. Itu tuh rada aneh gitu. Kemudian mungkin harusnya ada scene kayak pesertanya itu juga apa ya, ada yang berani speak up gitu loh, kayak kak udah kejadian kayak gini kenapa masih dilanjut. Itu harusnya ada lah scene kayak gitu. Jadi kayak nggak, kesannya kayak mereka itu kayak pasrah gitu. Itu yang nggak mungkin. Aku sebagai orang yang sering ikut kegiatan kemah ngerasa gitu, pasti biasanya kalau misalnya ada kayak gitu peserta pun ada yang berani ngomong kayak gitu. Harusnya itu bisa menjadi satu scene gitu, yang mungkin nanti si karakter yang diperanin dari Romero ini, si Heru ya kalau misalnya, dia ya mungkin bisa ngasih tahu gitu bahwasanya tenang aja, dia akan bertanggung jawab terkait hal ini kayak gitu. Nah, tapi yang salah satu yang aku kurang suka juga memang bukan karakter sih. Si Rini ini kan diceritakan ya dia punya asma ya. Mungkin kayak asma berat atau seperti apa. Tapi kayak sepanjang dia scene dia perjalanan atau apa, dia tuh kayak kelihatan yang asma itu kayak kambuh setiap saat gitu. Itu yang aku agak kurang suka. Maksudnya oke, kita tahu dia asma, tapi harusnya itu ya hanya pada saat-saat tertentu saja dia yang asmanya kambuh, nggak kemudian setiap saat dia jalan kayak dibikin pucet, kayak dibikin capek. Karena kalau misalkan memang kejadian seperti itu, harusnya ya si Rini itu nggak diizinkan gitu untuk ikut perkemahan. Aneh banget, maksudnya kita ngelihat sepanjang film scene-nya Rini di awal-awal sampai dia kesurupan itu tuh kelihatan banget kayak asma itu kayak kambuh, terus kayak udah parah gitu loh, kayak udah nggak ketolong. Maksudnya aneh banget kayak gitu, tapi dapat izin untuk ikut perkemahan dan kayak nggak ada senior yang peduli ke dia gitu. Padahal kalau sepengalamanku sekali lagi gitu, kalau misalkan ada siswa ataupun junior yang memang punya penyakit tertentu, itu biasanya malah justru lebih diperhatikan dari seniornya. Nggak yang kayak gini malah dibentak-bentak segala macam. Jadi itu harusnya ya dibikin natural aja. Kalau memang dia lagi nggak kenapa-napa, ya udah dilihatin aja, dia nggak usah sepucat itu gitu. Tapi kalau misalkan pas dia lagi kecapean, ya barulah dilihatin dia asmanya kambuh atau apa gitu. Jadi nggak setiap scene diperlihatkan asmanya seperti itu yang agak kurang gitu. Kemudian dari sisi cerita, nah ini yang aku suka, pengembangan ceritanya ini yang menarik, karena memang secara thread itu dan podcast memang tidak diketahui pasti penyebab terjadinya kesurupan ini, tapi di sini ya dikembangkan lagi bahwasanya ternyata ketahuan kan si Heru ini ya dia itu ngilmu gitu, dia ingin mencari pusaka. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kalau kalian dengerin podcastnya, si sekolah ini kalau ngadain perkemahan khususnya si Ambalang Pramuka ini, jadi kalau misalkan tahun sebelumnya itu di arah timur tempat perkemahannya, tahun kedepannya nggak boleh di arah timur, jadi harus nyari arah yang lain, barat, utara, selatan kayak gitu. Jadi memang tiap tahun mereka berganti-ganti gitu. Itu yang di scene awal memang sempat disinggung lah kenapa akhirnya mereka memilih tempat si alas ini gitu, yang kalau nggak salah di arah barat atau mana gitu. Itu kemudian pengembangan cerita bahwasanya mereka akan melakukan pagelaran gitu si Nyai Roro ini, dan itu kemudian dijadikan cerita yang kejadian di alas itu yang penyebab terjadinya kesurupan massal itu menarik banget. Kemudian pemilihan endingnya yang menurut aku, walaupun menuju ke ending itu agak panjang banget gitu jalan ceritanya ya, tapi ngelihat dari mereka nggak lupa esensi dari perkemahannya, ada junior, ada seniornya, itu aku tetap enjoy gitu. Walaupun memang itu agak panjang banget sih ya arah ke endingnya, kemudian konklusinya sampai akhirnya
mengadakan pentas itu gitu untuk memutarbalikkan cerita dari si Nyai Roro-nya ini, itu menurutku scene yang apa ya, kreatif gitu, keren, aku suka gitu, dan juga pemilihan endingnya juga aku lumayan suka gitu. Jadi ya memang agak membingungkan kenapa si Mbah Sonto ya, kalau nggak salah Mbah Sonto ini akhirnya setuju gitu sama si Heru gitu. Jadi walaupun akhirnya dia tahu kalau si Heru ini sebenarnya juga ngilmu gitu, tapi keputusan dia membiarkan Heru untuk melakukan itu ya mungkin ya memang harus jalannya memang harus seperti itu gitu. Jadi ya sekali lagi secara cerita ini bener-bener seru banget, aku penasaran sampai ke akhir. Walaupun ya tadi ya di pertengahan memang agak banyak hal yang cukup panjang, cukup melelahkan secara teror, kejadian-kejadian kesurupan. Tapi kalau kalian pernah mengalami perkemahan yang terjadi kesurupan itu memang seperti itu gitu. Jadi kayak kadang tuh kayak ada jeda tenang, tapi nanti beberapa jam kemudian nanti ada yang kesurupan lagi, kemudian ada kejadian lagi, pantangannya terjadi lagi. Itu sih ya memang kunci utama di film ini tuh ya tadi aku udah bilang, ada callback di bagian awal yang ternyata si Rini ini punya weton Selasa Kliwon gitu. Terus ada pementasan itu yang kemudian itu menjadi babak final di film ini. Itu yang menurut aku suka, makanya aku suka dari sisi penceritaan, dari sisi ceritanya itu aku suka banget untuk film Kemah Terlarang ini. Jadi buat aku film Kemah Terlarang Kesurupan Massal aku mungkin bisa kasih tetap 8/10, walaupun memang mungkin sebagian orang ini kali ya, ada yang suka ada yang enggak terkait cerita dari Nyai Roro-nya ini ataupun terkait pemilihan adiknya. Tapi bagiku ini salah satu contoh pemilihan jalan cerita yang menarik gitu, nggak hanya sekedar ada orang yang mau ilmu, tapi memang diberikan background story dari cerita kayak cerita rakyat atau cerita zaman-zaman kerajaan si penghuni alasnya itu. Jadi itu menarik banget. Terus dukung Serangkai Sahabat Channel Berapa Desa, dan juga nantikan review-review ataupun konten berikutnya di Serangkai Sahabat Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.